prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka sosialisasi pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh calon guru penggerak di SMK Negeri 4 Rambah. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Kepala SMK Negeri 4 Rambah yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan, dan Bapak Ketua Komite SMK Negeri 4 Rambah. Selanjutnya perwakilan siswa yang tergabung ke dalam kepengurusan OSIS di SMK Negeri 4 Rambah yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mensosialisasikan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bapak Ibu serta anak-anak kami semua, mungkin perlu kita lihat di sini visi SMK Negeri 4 Rambah yang menjadi acuan atau pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program di sekolah ini. Di sini kita lihat bahwasanya visi SMK Negeri 4 Rambah itu adalah terwujudnya SMK bermutu, unggul, merata, terampil, berkarakter, dan berdaya saing dalam dunia kerja dengan dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan visi dan misi sekolah ini, salah satu prakarsa perubahan yang dapat kita ambil adalah mewujudkan siswa yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing guna mengembangkan keterampilan teknik dengan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan industri,
melalui bengkel SMK Patra Motor. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya program bengkel SMK Patra Motor ini adalah merupakan salah satu program yang berdampak pada murid, khususnya di sini untuk jurusan teknik sepeda motor. Nah, dalam pelaksanaannya di sini perlu juga kita lihat komponen profil pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan dari kegiatan program yang berdampak pada murid nantinya. Yang mana komponen yang pertama adalah mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Komponen yang kedua yaitu kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dan komponen yang ketiga yaitu bergotong royong, mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan di sini dapat kita lihat, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Kemudian karakter yang kedua yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui kebutuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Sementara karakter yang ketiga yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar dan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna. Nah, dalam penerapan program ini, program bengkel SMK Patra ini merupakan program kokurikuler yang mendukung pembelajaran formal yang diintegrasikan dengan kurikulum, tetapi dengan penekanan pada aplikasi praktis, di mana siswa yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan pembelajaran tambahan yang berhubungan langsung dengan materi intrakurikuler. Kemudian program SMK Patra Motor ini juga dapat dibangun di atas dasar-dasar yang kuat dan positif. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan, tetapi juga pada pengembangan potensi, inovasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang yang ambisius namun dapat dicapai. Nah, di sini dapat kita lihat gambaran umum daripada program bengkel SMK Patra Motor ini. Tujuan dari program ini yang pertama dapat kita lihat yaitu mengembangkan keterampilan praktis dan teknis siswa di bidang otomotif. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari proses bisnis dan operasional bengkel. Dan tujuan yang keempat yaitu mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja, terutama di bidang teknik otomotif. Nah, apa sasaran dari program ini?
Sasarannya yang pertama yaitu siswa yang berminat pada bidang otomotif, baik dari jurusan teknik maupun non-teknik. Kemudian sasaran yang kedua yaitu siswa yang ingin mengembangkan keterampilan praktis dan wirausaha. Nah, dalam pelaksanaan program, ya, di sini dapat kita lihat waktu pelaksanaannya adalah kegiatan bengkel siswa ini dapat dilaksanakan selama jam sekolah atau saat belajar praktik atau pada saat jam sekolah di luar jam pelajaran. Kemudian pembimbing di sini yang bisa ditunjuk atau sebagai pembimbing yaitu guru bidang teknik otomotif atau pelatih eksternal yang memiliki pengalaman dalam bidang otomotif dan wirausaha. Di sini dapat kita jadikan sebagai pembimbing dalam kegiatan ini. Selain itu, alumni atau praktisi otomotif juga dapat dilibatkan sebagai mentor. Sementara untuk fasilitasnya, di mana sekolah menyediakan bengkel atau ruang praktik yang dilengkapi dengan peralatan dasar otomotif seperti alat-alat servis seperti obeng, kunci, pas, dongkrak dan lain-lain, serta kendaraan untuk praktek perbaikan dan pemeliharaan. Nah, sementara itu untuk tahapan kegiatannya, yang pertama pada persiapan. Pada persiapan di sini kita perlu menentukan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian menyusun jadwal kegiatan dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada siswa tentang tujuan dan manfaat kegiatan. Untuk tahap yang kedua yaitu pembelajaran teori dan praktik. Siswa akan mendapatkan pemahaman dasar mengenai perawatan dan perbaikan kendaraan, komponen-komponen mesin, dan keselamatan kerja di bengkel. Kemudian nanti secara prakteknya, siswa diajarkan untuk melakukan servis, perawatan, dan perbaikan secara langsung, mulai dari sepeda motor, berbagai jenis dan merek, tergantung pada fasilitas yang tersedia. Tahapan yang ketiga yaitu pengelolaan bengkel. Di sini siswa diajak untuk terlibat dalam pengelolaan operasional bengkel seperti pengaturan stok suku cadang, penjadwalan layanan, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan pelanggan. Dan tahapan yang ketiga yang terakhir kewirausahaan, di mana selain keterampilan teknis, siswa juga akan belajar mengenai aspek bisnis bengkel termasuk cara menarik pelanggan, strategi pemasaran, serta manajemen bengkel. Untuk evaluasi dan sertifikasi, evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai keterampilan dan perkembangan siswa dalam menangani perbaikan kendaraan. Siswa yang menunjukkan prestasi baik dan menyelesaikan program dengan sukses dapat diberikan sertifikat kompetensi atau penghargaan lain dari sekolah. Nah, apa manfaat dari program ini? Yang pertama, manfaatnya siswa memperoleh keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri otomotif. Kemudian manfaatnya meningkatkan peluang kerja bagi siswa setelah lulus. Selanjutnya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa. Dan manfaat yang terakhir mungkin di sini dapat memberikan pengalaman langsung dalam mengelola usaha bengkel yang dapat menjadi bekal untuk merintis usaha sendiri di masa depan. Selanjutnya di sini yang perlu disampaikan adalah perumusan atau strategi dari kegiatan pengadaan bengkel SMK Patra di SMK Negeri 4 Rambah ini. Di sini mungkin dapat kita rumuskan strategi pelaksanaan program ini. Kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IE melalui Bagja.
Yang pertama dari tahapan Bagja ini adalah B, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa tujuan utama dari bengkel siswa ini? Selanjutnya, bagaimana siswa dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bengkel? Apa tindakan dari tahapan ini? Tindakan yang pertama yaitu melakukan diskusi kelompok antar siswa dan guru untuk merumuskan tujuan bersama dari bengkel siswa, baik dalam aspek pembelajaran teknis maupun kewirausahaan. Dan tindakan yang kedua yaitu membentuk tim kerja siswa yang terdiri dari perwakilan siswa untuk ikut serta dalam perencanaan mulai dari operasional harian hingga pengelolaan keuangan. Nah, tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah sekolah lain atau institusi lain sudah memiliki program bengkel yang sama? Jika ya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Kemudian yang kedua, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dari program serupa? Nah, tindakan yang bisa kita ambil yaitu melakukan riset tentang bengkel serupa di sekolah lain atau berkonsultasi dengan pakar di bidang otomotif. Tindakan yang lain yang dapat kita lakukan adalah dengan mengumpulkan wawasan dari siswa yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan bengkel atau program praktis lain. Nah, itu tahapan yang kedua. Kita masuk ke tahapan yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya, apa visi jangka panjang dari bengkel siswa ini? Bagaimana bengkel ini dapat memberdayakan siswa dan memberikan dampak positif bagi komunitas sekolah? Dan peran apa yang ingin diambil siswa dalam pengelolaan bengkel? Nah, sebagai tindakan dalam tahapan ini, yang pertama, siswa dan guru serta pihak terkait berkumpul dalam sesi brainstorming untuk membayangkan hasil akhir ideal dari bengkel siswa ini. Kemudian diskusi terbuka tentang model bengkel yang akan dibuat, apakah fokus pada pembelajaran teknis, wirausaha, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memulai bengkel siswa? Selanjutnya, bagaimana pembagian peran antar siswa, guru, dan pihak eksternal? Selanjutnya, apa target waktu yang ingin dicapai untuk setiap tahapan? Nah, untuk tahapan ini, tindakan yang dapat kita ambil adalah menyusun rencana kerja dengan melibatkan siswa secara aktif, termasuk pengadaan alat, fasilitas, dan jadwal kegiatan. Tindakan selanjutnya yaitu membuat pembagian tugas yang jelas antara siswa sebagai teknisi, pengelola, atau tim pemasaran. Nah, masuk kita ke tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana pelaksanaan harian bengkel dijalankan? Bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi hasil dari setiap aktivitas bengkel? Bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan? Nah, untuk tindakan yang dapat kita rumuskan diantaranya, 1. Memulai operasional bengkel sesuai dengan rencana dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya, tindakan yang kedua yaitu melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan siswa dalam penilaian terhadap hasil kerja bengkel. Dan tindakan yang ketiga pada tahapan ini adalah melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan keberlanjutan
dan peningkatan kualitas program. Nah, itulah yang merupakan tahapan-tahapan Bagja yang dapat kita rumuskan dalam strategi pelaksanaan program kita, yaitu program bengkel siswa SMK Patra di sekolah kita ini, SMK Negeri 4 Rambah. Semoga dengan program ini dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya tujuan sebagai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Demikian yang bisa saya jabarkan sebagai rencana program yang nantinya akan kita jalankan secara bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kesuksesan untuk mewujudkan program yang telah kita rencanakan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.